Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan segala limpahan rahmat telah memberikan kita segala nikmat sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal atau memahami beberapa hal tentang nikah, yaitu pernikahan, atau dalam disiplin ilmu agama Islam disebut dengan fiqhul munakaha. Atau tema kita adalah indahnya membangun mahligai rumah tangga. Jadi kenapa dikatakan indah? Karena nikah itu adalah ibadah, dan ibadah itu tentu balasannya adalah surga. Apalagi nikah itu ibadah terpanjang, ibadah paling lama, makanya dikatakan indah. Kita awali pembelajaran kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah dasar hukum, kemudian definisi, lalu prinsip, serta hukum. Hukumnya yang dimaksud di sini adalah hukum taklif. Kemudian selain itu juga adalah pesan-pesan, kemudian macam-macam pernikahan. Pesan itu adalah, kalau dalam pernikahan itu disebut khutbah nikah, itu berisi pesan-pesan ketika seseorang ingin melaksanakan prosesi pernikahan. Lalu ada nanti prosesi pernikahan serta hak dan kewajiban suami istri. Sebenarnya hak dan kewajiban suami istri ini penting juga buat kita terutama sebagai anak, agar kita bisa melihat bagaimana di sekitar kita kehidupan rumah tangga seseorang itu bisa berjalan dengan damai. Maka terutama bagi anak pertama perlu kiranya menjadi penengah apabila orang tua atau di dalam rumah itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, itulah yang akan kita bahas. Kemudian yang pertama adalah mengenai dasar hukum pernikahan. Dalam Islam tentu segala amal ibadah ada dasarnya, ada tuntunannya, maka itu disebut dengan ibadah. Kalau tidak, biasanya disebut dengan adat istiadat. Dasar hukum yang pertama itu adalah yang telah biasa atau yang biasa dibacakan oleh khatib ketika khutbah Jumat, yaitu surah An-Nisa ayat 1 ya, yang bunyinya adalah ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ini saya tebalkan, yaitu pada lafaz wa khalaqa minha zawjaha. Allah menciptakan istri dari min nafsin wahidah, dari seorang diri kemudian diciptakan, sebagaimana Nabi Adam diciptakan sendiri kemudian diciptakan
Siti Hawa sebagai istrinya, maka sejatinya istri itu adalah anugerah ini. Lalu di lafaz selanjutnya adalah wabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Kembang biarkanlah laki-laki dan perempuan yang banyak. Atau ya, intinya rumah tangga itu adalah anugerah. Istri diberikan istri anugerah. Bagi kalian yang nanti insya Allah menikah, ya bersyukur, artinya kamu sudah diberi anugerah. Apalagi bagi yang memiliki anak, itu juga merupakan sebuah anugerah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dasar hukum selanjutnya adalah surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ini sebenarnya lanjutannya ada, yaitu mahna wa thulatha wa ruba', yang menjadikan halalnya poligami, yaitu maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 3, 2 makna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Namun itulah yang menjadikan halalnya poligami, terlepas dari ridho dan polemik-polemik lainnya, tentu itu lain lagi halnya. Yang menjadi dasar selanjutnya adalah surah An-Nur ayat 32 yang lafadznya berbunyi wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Artinya kalau sudah memiliki pasangan halal, ya jangan ditikung. Kemudian juga wasolihin min ibadikum wa imamikum, dan orang-orang yang layak berkawin. Atau min ibadikum wa imamikum, atau hamba-hamba sahayamu dari laki-laki atau hamba saya dari perempuan. Jika mereka lafaz selanjutnya ini adalah yang saya tebalkan atau yang menjadi dasar yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, yang menjadi dasar bahwa seseorang itu tidak perlu takut menikah. Karena apa? Karena Allah sudah menjaminnya dengan lafaz iyakunu fuqara ayunihum, iyakunu fuqara ayunihumullahu min fadlih, yaitu jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ini menjadi dasar bahwa seseorang itu walaupun belum terlalu kaya dalam hal materi, ya tidak perlu takut untuk menikah, karena Allah akan memampukan mereka dengan karunia. Kenapa? Karena Allahu wasi'un alim, itu Allah maha luas pemberiannya dan lagi maha mengetahui. Jadi kalau orang itu belum siap atau belum pantas diberi amanah, ya tentu tidak akan diberikan anugerah berupa istri, anak, dan semacamnya. Dan dasar selanjutnya yaitu adalah surat Ar-Rum ayat 21 yang biasa dibacakan ketika sebelum prosesi akad pernikahan, yang lafadznya itu wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yaitu diciptakannya untukmu istri-istri, azwaja litaskunu ilaiha, dari jenismu sendiri. Ini menjadi dasar bahwa pasangan hidup itu adalah yang cocok atau yang memang bisa saling melengkapi. Atau juga ada penafsiran bahwa pasangan itu nanti adalah yang
cerminan diri. Nah, ini yang menjadi dasar. Lafaz selanjutnya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, ini dikatakan sekufu, artinya cerminan diri saling melengkapi. Itu adalah atau tujuannya Allah untuk memberikan pasangan atau istri-istri yang dimaksud di sini dari jenismu sendiri itu supaya kamu cenderung merasa tentram. Itu tujuannya supaya sakinah, yaitu damai. Kalau cerminan diri atau saling melengkapi biasanya akan damai, tentram rumah tangga itu. Beda hal kalau tidak sekufu atau tidak setara, itu nanti tidak mudah menjalani rumah tangga apabila tidak sekufu. Itu adalah dasar-dasar yang menjadi dasar-dasar utama hak yang berkaitan dengan ibadah pernikahan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah berkaitan dengan definisi. Apa sih nikah itu apa? Para ulama fikih itu memaknai nikah menjadi atau kepada dua. Definisinya itu ada dua, karena lafadznya memang ada berlafaz nikah, ada yang berlafaz zauja. Kalau zauja itu jamaknya dari istri. Ada yang berlafaz al-watu, ada yang berlafaz al-aqdu. Para ulama memaknai menjadi dua, yaitu bisa berhubungan secara fisik atau disebut al-watu, kawin. Kalau bahasa kita itu kawin. Ada juga yang disebut dengan al-aqdu, yang berarti ikatan atau kesepakatan, akad lah, yang dinamakan akad. Di sini saya hanya mengambil kepada pendapat Imam Syafi'i bahwa nikah itu adalah aqdun, yaitu akad, yatadammanu ibahah, atau ikatan akad yang menjadikan kita boleh melakukan ibahah watshin, tadi watu yaitu kawin, hubungan intim, berhubungan intim. Ini yang disebut menghalalkan yang haram. Pernikahan itu kenapa sangat istimewa, karena bisa menghalalkan yang haram. Kemudian bilafdin inkah, dengan lafaz saya nikahkan, atau bisa juga dengan lafaz autazwijin, bisa dengan lafaz saya kawinkan. Biasakan lafaznya seperti itu, saya kawinkan, saya nikahkan. Atau dengan lafaz bahasa Arab, yaitu qabiltu nikah, itu namanya, itu yang dikatakan nikah, yaitu sebuah akad atau ikatan yang membolehkan melakukan hubungan intim dengan lafaz nikah atau tazwij, au tarjamati, atau dengan lafaz yang lain. Karena bahasa itu kan banyak. Kalau orang Spanyol ya pakai bahasa Spanyol dengan lafaz yang atau dengan arti yang dengan lafaz yang artinya itu nikah atau kawin. Begitupun dengan negara-negara lainnya yang intinya adalah lafaznya itu saya nikahkan atau saya kawinkan. Itulah pengertian. Jadi sebuah akad, sekali lagi, al-aqdu atau akad yatadammanu ibahah, yang membolehkan watsin, membolehkan hubungan intim, bilafdin inkahin, itu dengan lafaz nikah, saya nikahkan, au tazwijin atau saya kawinkan, au tarjamati, atau dengan lafaz-lafaz yang sepadan dengan semacamnya lah.
Lalu yang selanjutnya adalah prinsip dan hukum. Nah, prinsip dan hukum kita lihat. Nah, prinsip itu merupakan sesuatu yang harus dijaga istiqomahnya. Istiqomah itu berasal dari kata qoma yaqum. Istiqomah itu artinya bangun. Nah, ini harus dijaga tegaknya atau berdirinya. Maka dalam pernikahan harus ada yang dijaga keteguhannya atau bangunannya itu harus dijaga. Itu yang dinamakan prinsip. Nah, yang perlu kita ingat atau kita pegang prinsipnya itu adalah nikah itu adalah amanah dari Allah. Seperti yang tadi telah saya jelaskan atau kita saksikan bersama-sama dalam Al-Quran, surat An-Nisa, kemudian surat An-Nur, surat Ar-Rum, bahwa nikah itu adalah anugerah dari Allah atau amanah. Maka amanah itu kan sesuatu yang dipercaya dapat dikerjakan oleh seseorang. Maka kalau kita menganggap nikah itu sebagai amanah, kalau kita menganggap anak itu adalah amanah, keluarga itu adalah amanah, maka insya Allah rumah tangga itu akan istiqomah atau qomah, yaitu berdiri. Juga harus kita pegang teguh, pernikahan itu adalah ibadah, penghambaan dan penyembahan. Kalau pernikahan itu kita anggap senang-senang, foya-foya, ya tentu tidak akan berdiri tegak. Tapi kalau kita anggap itu sebuah ibadah atau wujud dari penghambaan kita, wujud dari penyembahan kita, atau wujud dari perilaku kita untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya, itu akan lain lagi ceritanya, yaitu rumah tangga akan insya Allah akan berdiri tegak atau berlangsung dengan damai. Nah, dua prinsip ini yang utama, namun dapat terpecah lagi atau para ulama membaginya menjadi setidaknya 4, yaitu prinsip yang harus dipegang agar tetap berdirinya sebuah atau terciptanya sebuah pernikahan rumah tangga. Itu adalah yang pertama adalah musyawarah, atau kemarin kita sudah belajar, yaitu musyawarah itu dari kata asyura, yaitu pertimbangan. Pernikahan itu tidak serta-merta keputusan 1-2 orang, tetapi adalah pertimbangan dari berbagai pihak laki-laki, pihak perempuan, pihak keluarga laki-laki, pihak keluarga perempuan, kemudian juga masyarakat. Banyak pertimbangan yang harus dilihat ketika ingin menikah. Itu prinsip yang pertama, yaitu musyawarah. Yang kedua adalah musawamah. Itu seperti yang tadi dalam surat An-Nur, yaitu kesejajaran dan mampu saling melengkapi, artinya sekufu. Maka Imam Syafi'i itu menyisipkan syarat, walaupun bukan syarat mutlak, yaitu musawamah, sejajar atau sekufu. Bukan berarti tapi tidak boleh, hanya saja dapatnya tercipta rumah tangga yang damai itu apabila ada kesejajaran atau kesetaraan dan mampu saling melengkapi. Itu prinsip yang perlu dipegang. Dan prinsip ini membuat kita juga menjadi mawas diri, dalam arti bukan pesimis. Bukannya kita misal mau meminang seorang perempuan yang memiliki atau dari keluarga terhormat, memiliki harta yang banyak, gelar pendidikan yang tinggi, kemudian kita pesimis. Tidak. Tetapi
menjadi sebuah pertimbangan juga agar nanti ketika menjalankan rumah tangga itu enak, tidak minder, tidak menjalankannya itu tenang. Bayangkan kalau misalnya pernikahan itu terjadi tanpa adanya musyawarah atau kesejajaran. Ada orang kaya banget menikah dengan yang miskin banget, atau sebaliknya ada yang pendidikan tinggi sekali menikah dengan yang pendidikannya tidak tinggi. Nah itu boleh, bisa, tetapi tidak semudah yang apabila memperhatikan prinsip kesejajaran dalam pernikahan. Nah, itu adalah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, yaitu sopan dan beradab. Artinya kita memiliki itikat baik, memiliki tidak kawin lari lah istilahnya. Kita punya adab sebagai manusia yang memiliki peradaban. Maka kita perlu memperhatikan dalam pernikahan itu peradaban seperti apa yang ada di sekitar situ. Itulah yang menimbulkan suatu pernikahan itu banyak versi dan segala macam. Karena memang harus diperhatikan. Pada zaman Nabi itu ada salah seorang sahabat itu yang menikah, kemudian itulah yang menjadi dasar musik itu diperbolehkan. Karena pada saat itu ada seorang sahabat yang menikah, kemudian tidak ada musik, lalu Nabi mengatakan, kenapa kau tidak memutarkan musik, padahal masyarakat sini senang bermusik. Artinya adabnya selama tidak melanggar syariat itu perlu diperhatikan juga. Kalau kehidupan kita sekarang ini ya seperti siraman dan apalagi ya roti buaya atau sesahan, itu kan salah satu peradaban sopan. Kita menghargai adat-adat pasangan kita, itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat adalah merupakan rangkuman dari 3 prinsip sebelumnya, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu damai. Sakinah itu adalah tujuan goal atau tujuan utama sebuah rumah tangga, yaitu hidup damai. Bagaimana cara hidup damai itu? Makanya selalu disebutkan ketika barakallah, semoga Allah memberkahi. Kemudian semoga Allah menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu maksudnya adalah damai. Dengan cara apa? Mawaddah, diberikan Allah cinta kasih. Yang ini berkaitan dengan materi-materi atau cinta akal. Kalau mau menikahi saya harus bisa memberikan saya nafkah, itu kan cinta akal. Dan juga selain itu warahmah, yaitu kasih sayang, perasaan itu yang nggak bisa kita menikah hanya dengan modal perasaan, kan tidak bisa. Begitupun tidak bisa kita menikah hanya dengan modal materi tanpa ada rasa cinta. Nah, 2 hal itulah yang bisa menciptakan sakinah. Makanya dikatakan kalau orang menikah itu semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah memberikan kedamaian melalui cinta kasih akal atau terpenuhinya segala kebutuhan materi maupun non material. Non material itu masuk kepada perasaan. Itulah yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Itu prinsipnya. Kemudian kita lanjut kepada hukum. Nah, ini hukum taklif dalam pernikahan itu ya ada kelima-limanya. Beda dengan sholat. Sholat itu sudah diwajibkan, atau beda dengan puasa. Kutiba alaikumusiyam, sudah diwajibkan, maka udah hukumnya satu. Tapi pun begitu, kan puasa juga bisa berubah hukumnya. Yang tadinya wajib boleh
qadha, misal karena safar. Begitupun sholat yang tadinya siang hari bisa dirubah atau dijamak menjadi dua waktu. Padahal kan dalam lafaz dalam Al-Qur'an itu kutiba alaikum kutiba alal mu'minina mauquta, yaitu waktunya sudah diwajibkan oleh mukmin atas waktunya, yaitu zuhur siang hari, maghrib menjelang malam, asar menjelang sore, itu sudah. Tapi bisa dijamak itu karena sebab-sebab tertentu. Begitupun dengan nikah. Nikah dari dasar-dasar yang tadi sudah kita bacakan, itu hukumnya adalah hukum asalnya itu adalah mubah, karena tidak ada lafaz yang mewajibkannya, walaupun lafaznya itu hanya kepada kesunahan atau anjuran, bukan kepada kewajiban. Kalau yang lain 5 rukun Islam itu kan dari lafaz hadis bunyal Islam alal khamsin, yaitu Islam itu dibangun atas 5, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian wa itai zakah wa shaum ramadan wal hajj, dan haji. Nikah tidak ada, maka dia hukumnya tidak sampai kepada wajib. Tetapi ada lafaz-lafaz hadis seperti yang tadi dikatakan bahwa idza tazawwajal abdu, yaitu jika seseorang menikah itu faqad istakmala, yaitu sungguh dia telah menyempurnakan setengah dini, yaitu agamanya, setengah agamanya sudah sempurna setengah agama. Itu kan merupakan sebuah anjuran. Dan lafaz-lafaz yang tadi disebutkan juga bahwa nikah itu adalah sunnahku kata Rasul. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku maka bukan termasuk umatku. Itu yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Baihaqi. Walaupun memang dalam status hasan li ghairihi, tapi ada juga yang tidak sependapat. Ya, kembali lagi kepada hukumnya itu adalah hukum asalnya itu adalah mubah, artinya boleh menikah, boleh juga tidak, tapi dia bisa berubah menjadi wajib. Bagaimana dia bisa berubah menjadi wajib? Apabila sudah memiliki kemampuan dan tidak dapat menahan syahwat daripada berzina, jatuh terjerumus pada zina, maka dia diwajibkan untuk menikah. Karena apa? Karena dia sudah mampu. Nah, perkara mampu itu ada dua faktor. Ada 2 indikator seseorang itu dikatakan mampu menikah, yaitu pertama dia mampu memberikan mahar yang disyaratkan wanitanya, karena Islam itu memuliakan wanita, maka wanita itu boleh saja mengajukan syarat. Nah, dia dikatakan mampu yang pertama adalah jika dia sudah mampu memberikan mahar untuk pernikahannya yang disyaratkan oleh wanita. Walaupun wanita yang baik itu adalah memudahkan maharnya. Itu yang pertama, indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah wajib atau mampu apabila dia ketika setelah menikah atau setelah akad ijab qabul, dia mampu menafkahi istri dan keluarganya. Nah, itu 2 hal itu, bukan hanya istri dan keluarganya, tapi juga bisa menafkahi dia. Kalau orang sudah mampu, terus syahwatnya sudah menggebu-gebu, kemudian dia pacaran, nah itu salah. Lebih baik dia menikah. Bisa juga dia menjadi sunnah, karena memang anjuran. Apabila sudah memiliki kemampuan, sudah punya, tapi dia masih tahan sebenarnya, tidak terlalu menggebu-gebu syahwatnya, itu statusnya hukum pernikahan itu adalah sunnah. Dia juga bisa menjadi makruh apabila belum mampu
dan masih dapat mengendalikan syahwatnya. Dia nggak punya uang buat mahar. Anjurannya itu kan adalah apabila belum mampu maka saum, yaitu puasa. Kalau belum mampu nikah. Nah dia itu ya macam kalian mungkin yang suka pacaran itu kan belum mampu tapi udah nggak tahan, kemudian dilampiaskan kepada pacaran. Nah itulah namanya makruh. Kalau kamu mau nikah, hukum asalnya boleh tapi makruh. Kenapa? Karena kamu belum mampu apa? Memberi mahar dan juga menafkahi. Bahkan ada juga pernikahan itu bisa menjadi haram. Ini masuk kepada nanti macam-macam atau jenis-jenis pernikahan. Ada pernikahan muhalil contohnya, yang haram itu yaitu adalah pernikahan yang niatnya itu bukan untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga, tetapi dia nikah misal untuk karena mau buat mantannya marah. Nah itu pernikahan yang haram, tidak boleh. Atau juga misal dia nikah ingin mendapatkan harta, dan juga misal ya semacamnya lah. Pernikahan itu diniatkan murni karena tadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu saja mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi kalian para remaja, bagi kalian para pelajar harus ditinjau terutama dalam hal ini nih, hukumnya. Kamu ada di status mana? Bentar lagi kan lulus, maka kalau mau nikah ya perlu dilihat dulu nih, hukumnya apa saya? Apakah masih makruh atau bahkan saya mau nikah tuh menikahi istri orang, ya itu haram tuh, nggak boleh. Jadi perlu ditinjau kembali. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan bahas pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.